Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi regresi logistik ganda model prediksi dengan menggunakan data BBLR, suatu penelitian yang ingin mengetahui hubungan antara BBLR dengan umur, ras, riwayat hipertensi, riwayat kelainan uterus, frekuensi pemeriksa ANC, merokok, dan riwayat prematur. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Seleksi bivariat. Masing-masing variabel independen dilakukan analisis bivariat dengan variabel dependen. Bila hasil bivariat menghasilkan p-value kecil dari 0,25, maka variabel tersebut langsung masuk ke tahap multivariat. Untuk variabel independen yang hasil bivariatnya menghasilkan p-value besar dari 0,25, namun secara substansi penting, maka variabel tersebut dapat dimasukkan dalam model multivariat. Seleksi bivariat menggunakan uji regresi logistik sederhana. Yang pertama, analisis bivariat antara umur dengan BBLR. Pilih analyze, pilih regression, kemudian binary logistik, kemudian akan muncul menu dialog yang berisi kotak dependen dan kotak kovariat. Pada bagian kotak dependen diisi berat badan lahir rendah, pada bagian kovariat diisi dengan umur. Kemudian klik option, klik CI 95%, pilih continue, klik OK. Dari hasil output pada tampilan blok 1 didapatkan hasil omnibus test pada bagian blok dengan p-value 0,097. Berarti variabel umur p-value-nya kecil dari 0,25, sehingga variabel umur dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Dari tampilan SPSS, nilai OR dapat diketahui dari kolom XB yaitu sebesar 0,90 atau 95% confidence interval yaitu 0,89 sampai 1,01. Yang kedua, analisis bivariat antara ras dengan BBLR. Pilih analyze, pilih regression, binary logistik, kovariatnya diisi dengan ras. Klik option, klik CI 95%. Pada variabel ras perlu dilakukan dummy, oleh karena variabel ras berjenis kategorik dengan isi lebih dari 2 nilai, tepatnya 3 kelompok, yaitu ras putih, hitam, dan lainnya. Klik tombol kategorikal, pindahkan ras dari kotak kovariat ke kotak kategorikal kovariat. Klik pilihan first pada bagian reference kategori, lalu klik change. Kemudian klik continue, klik OK. Hasil uji didapatkan p-value 0,082, berarti p-value kecil dari 0,25, sehingga variabel ras dilanjutkan ke multivariat. Dari output dapat diketahui juga nilai OR dummy. Terlihat ada dua nilai OR, yaitu OR untuk ras pertama 2,328, artinya ras kulit hitam akan berisiko bayinya BBLR sebesar 2,3 kali lebih tinggi dibanding ras kulit putih. OR untuk ras kedua besarnya 1,89, artinya ras kelompok lainnya mempunyai risiko bayinya BBLR sebesar 1,89 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih.
Ketiga, analisis bivariat antara hipertensi dengan BBLR. Pilih analyze, pilih regression, klik binary logistik. Kemudian pada bagian covariat diisi dengan hipertensi. Klik option, klik CI 95%, klik continue, klik OK. Hasil uji didapatkan p-value 0,045 atau p-value kecil dari 0,25, berarti masuk dalam multivariat. Keempat, analisis bivariat antara kelainan uterus dengan BBLR. Pilih analyze, pilih regression, klik binary logistik. Kemudian pada bagian covariat diisikan kelainan uterus atau UI. Klik option, klik CI 95%, kemudian klik OK. Hasil p-value 0,024 atau p-value kecil dari 0,25, maka variabel kelainan uterus dapat dilanjut ke multivariat. 5. Analisis bivariat antara periksa hamil dengan BBLR. Klik analyze, klik regression, kemudian binary logistik. Pada bagian covariat diisi frekuensi antenatal. Klik option, klik CI 95%, continue, klik OK. Hasil uji p-value sama dengan 0,379 atau p-value besar dari 0,25, sehingga secara statistik tidak dapat lanjut ke multivariat. Namun, karena secara substansi variabel periksa hamil sangat penting, maka variabel ini dianalisis multivariat. 6. Analisis bivariat antara merokok dengan BLR. Klik analyze, klik regression, klik binary logistik. Kemudian pada kolom covariat diisi dengan ibu perokok. Klik option, klik CI 95%, continue, klik OK. Hasil analisis bivariat didapatkan p-value sama dengan 0,027 atau besar dari 0,25. Dengan demikian, variabel merokok dapat masuk ke multivariat. Tujuh, analisis bivariat antara prematur dengan BLR. Pertama, klik analyze, klik regression, klik binary logistik, kemudian dalam kotak covariat diisi riwayat melahirkan prematur. Klik OK. Hasil analisis didapatkan p-value sebesar 0,009, berarti kecil dari 0,25, sehingga variabel riwayat adanya prematur dapat masuk ke multivariat. Hasil seleksi bivariat semua variabel menghasilkan p-value kecil dari 0,25. Hanya periksa hamil yang p-value-nya besar dari 0,25. Namun, variabel periksa hamil tetap dianalisis multivariat oleh karena secara substansi periksa hamil merupakan variabel yang sangat penting berhubungan dengan kejadian BBLR. Selanjutnya dilakukan analisis multivariat ke 6 variabel tersebut dengan kejadian BBLR.
Pertama, lakukan pemilihan variabel yang berhubungan signifikan dengan variabel dependen. Pilih Analyze, klik Regression, klik Binary Logistic. Kemudian, pada kotak dependen, isikan berat bayi lahir rendah. Dalam kotak covariat diisi umur ibu, ras, ibu perokok, riwayat melahirkan prematur, uterus yang mengalami kelainan, frekuensi antenatal, dan ibu hipertensi. Klik Option, klik CI 95%, klik Continue, klik OK. Klik Option, klik CI 95%, pilih Continue, kategorikal, ras ke dalam kotak kategorikal covariat, pilih First, kemudian klik Change, Continue, klik OK. Dari hasil analisis terlihat ada 4 variabel yang p-value-nya besar dari 0,05, yaitu umur, prematur, uterus yang mengalami kelainan atau UI, dan ANC. Yang terbesar adalah ANC, sehingga pemodelan selanjutnya variabel ANC dikeluarkan dari model. Dengan langkah yang sama, akhirnya diperoleh hasil sebagai berikut. Setelah ANC dikeluarkan, kita lihat perubahan nilai OR untuk variabel umur, ras, rokok, prematur, hipertensi, dan kelainan uterus. Dengan hasil perbandingan OR terlihat tidak ada yang besar dari 10%. Dengan demikian dikeluarkan dalam model. Selanjutnya variabel yang terbesar p-value-nya adalah umur. Dengan demikian umur dikeluarkan dari model dan hasilnya sebagai berikut. Setelah variabel umur dikeluarkan, kita cek lagi perubahan OR untuk variabel yang masih aktif di model. Dari analisis perbandingan OR, ternyata perubahannya kecil dari 10%. Dengan demikian, variabel umur dikeluarkan dari model. Langkah selanjutnya mengeluarkan variabel yang p-value-nya besar dari 0,05. Variabel prematur dikeluarkan modelnya, dan hasilnya sebagai berikut. Setelah prematur dikeluarkan, kita lihat perubahan OR-nya. Ternyata setelah prematur dikeluarkan, OR variabel merokok dan kelainan uterus berubah besar dari 10%. Dengan demikian, variabel prematur dimasukkan kembali ke dalam model. Kemudian variabel UI atau uterus yang mengalami kelainan dikeluarkan ke dalam model karena p-value-nya besar dari 0,05. Hasilnya sebagai berikut. Kita lihat kembali perubahan nilai OR setelah variabel UI dikeluarkan. Setelah dilakukan perbandingan OR, ternyata variabel HT atau hipertensi berubah besar dari 10%. Dengan demikian, variabel UI masuk kembali ke dalam model. Akhirnya, model yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Uji interaksi. Uji interaksi dilakukan pada variabel yang diduga secara substansi ada interaksi. Kalau memang tidak ada, tidak perlu dilakukan uji interaksi. Dalam kasus sekarang, misalkan kita duga merokok berinteraksi dengan hipertensi.
Langkahnya, klik Analyze, klik Regression, kemudian Binary Logistic. Kita reset dulu yang tadi, kemudian masukkan berat badan bayi lahir rendah ke dalam variabel dependen, dan dalam kotak covariat diisikan ras, rokok, riwayat melahirkan prematur, ibu hipertensi, uterus mengalami kelainan, kemudian klik tombol next, masukkan ke dalam kotak covariat yaitu HT by SMOC, klik option, klik CI 95%, masukkan ras ke dalam kategori covariat, klik first pada bagian reference kategori, klik change, continue, klik OK. Pada output bagian blok 2, metode enter, terlihat hasil uji omnibusnya memperlihatkan p-value sama dengan 0,994, berarti lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Dengan demikian, pemodelan telah selesai. Model yang valid adalah model tanpa adanya interaksi. Model akhir dan interpretasi. Interpretasinya yaitu, pertama, model regresi logistik hanya dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat kohort, sedangkan untuk penelitian yang bersifat cross-sectional atau case control, interpretasi yang dapat dilakukan hanya menjelaskan nilai OR atau XB pada masing-masing variabel. Oleh karena analisisnya multivariat, maka nilai OR-nya sudah terkontrol atau adjusted oleh variabel lain yang ada dalam model. Yang kedua, dari hasil analisis multivariat ternyata variabel yang berhubungan bermakna dengan kejadian BBLR adalah variabel ras, merokok, dan hipertensi. Sedangkan variabel riwayat prematur dan kelainan uterus sebagai variabel confounding. Hasil analisis didapatkan OR dari variabel hipertensi adalah 3,9, yang artinya ibu yang menderita hipertensi akan melahirkan bayi BBLR sebesar 4 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak menderita hipertensi setelah dikontrol variabel ras, merokok, prematur, dan uterus. Secara sama dapat diinterpretasikan untuk variabel yang lain. Dan yang terakhir, untuk melihat variabel mana yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependen, dilihat dari XB untuk variabel yang signifikan. Semakin besar nilai XB, berarti semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen yang dianalisis. Dalam data ini berarti hipertensi yang paling besar pengaruhnya terhadap kejadian bayi BBLR. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan.